sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentunya pengetahuan dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id atau melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow di IG-nya Pak Beben. Beben Terima underscore kasih. Jazz. Wah, Ya. udah hafal ya. Oke, dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kita di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Beben. Jadi sahabat pembelajar bagi yang belum masuk, boleh langsung masuk dengan memberikan nomor WA di chatroom ini. Nanti kita akan langsung masukkan. Karena di dalam WA group nanti akan ada beberapa informasi ya Ya. seputar seminar online dan seputar jazz tentunya dari Pak Beben. Oke, sahabat pembelajar, seminar online kita sore hari ini spesial sekali karena memang ini pertama kalinya kita di sore hari ya, Pak Beben ya. Iya, ngabuburit. Ngabuburit. Nanti tagline-nya ganti, kita go jazz aja. Wih, go jazz, Ngobrol mantap. jazz Keren, keren, keren. and go jazz. Atau Seperti biasa ngobrol ya, jazz. seminar online kita hari ini menghadirkan Bapak yang luar biasa, yaitu Bapak Beben Jazz. Nah, beliau merupakan seorang life coach dan musisi jazz. Apa kabar, Pak Beben? Baik, Jessica, terima kasih. Lancar sekali bicaranya. Cerah ya. Semangat, Pak, Oh, harus semangat. semangat. Nah, bagus sekali. Luar biasa. Luar biasa. Oke, jadi selama bulan puasa Ramadan ini, Beben Jazz akan mengajak kita untuk membahas semua hal mengenai jazz sambil menunggu waktunya berbuka puasa. Betul kata Pak Beben, kita ngabuburit bareng ya, Pak ya. Ya, ya sejaman Eh, lah. Kita lihat kondisinya ntar. Iya, luar biasa. Dan hari ini akan ada special performance juga dari Jojo Caniago. Nah, Ya, jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum selesai, dan bagi Anda yang ingin bertanya boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room, atau jika nanti sempat kita bisa langsung buka mic aja, nanti langsung ngobrol sama Pak Beben. Karena hari ini tema kita itu adalah Talk Everything About Jazz with Beben Jazz. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi sahabat pembelajar boleh langsung tanya aja nanti ke Pak Beben, kita ulik semua tentang jazz dan pokoknya sampai Pak Beben capek. wah, tapi nggak sampai buka lah ya. Iya, iya, Nggak, iya, maksudnya nggak iya. sampai batal gitu maksudnya. Oh, enggak dong. Oke, bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan sertifikat itu boleh nanti menghubungi ke Mbak Endah, itu sebesar 75.000 nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Oke. Pak Beben kayaknya udah pada gak sabar lagi nih untuk memulai Talk Everything About Jazz with Beben Jazz. Nah, silahkan nih Pak Siap, Beben. terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera semuanya. Terima kasih, saat ini ada 12 yang terdaftar hadir. Bagi saya udah cukup banyak, karena saya selalu, nggak tahu kenapa, saya selalu berada di hal-hal yang saya kerjakan, yang dimulai dari sesuatu yang sedikit selalu. Jadi misalnya jazz ini memang kita jarang ya, nggak tahu selama 1 tahun ini paling banyak 35, 30, 40, lebih seringnya belasan gitu. Lebih seringnya belasan. Padahal kalau dipikir-pikir, ini ilmu yang gratis dan ilmu yang langka, jarang ya. Sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Makanya saya berpikir bahwa selalu ada kata-kata di depannya, bersyukurlah pada zat yang menggerakkan hati kalian untuk masuk ke grup ini. Karena sesungguhnya bukan Anda yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih Anda untuk masuk ke sini. Karena jazz, filsafat, itu memang ilmu-ilmu yang spesifik. Ilmu-ilmu yang elit, dalam arti bukan kayak miskin. Ya. Karena memang jazz, filsafat adalah ilmu-ilmu yang butuh pemikiran mendalam. Nah, di zaman yang sekarang, katakanlah untuk hidup aja susah,
ditambah pandemi, ya boro-boro orang masih berpikir soal filsafat atau jazz. Sebagai contoh kasus, di angkatan saya, misalnya pada saat saya ngambil pasca sarjana filsafat Islam, daftarlah beberapa orang, sekarang saya tinggal sendiri. Sekarang saya tinggal sendiri. Jurusan tasawuf tinggal sendiri. Ada yang pindah-pindah, ada yang berhenti gitu. Makanya ketika orang berhadapan dengan jazz dan filsafat, butuh cinta sejati. Butuh cinta sejati yang hakiki, karena filsafat dan jazz bicara soal substansi yang hakikat. Ada doa Nabi yang terkenal, ya saya dalam hal ini Muslim, Nabi Muhammad SAW. Ya ini kan karena puasa berbau-bau spiritual ya, dalam arti yang luas dan spesifik. Jadi ya Tuhanku ya Allah, ya berikanlah sesuatu yang substansi dari sesuatu, dari yang hakikat dari sesuatu. Kalau kita bicara soal manusia, udahlah kalau bisa yang jujur-jujur aja lah, yang hatinya bersih gitu loh. Jadi temen 100, 200, apa ya bagus. Itu menandakan kita suka silaturahmi. Tapi teman sejati adalah yang hakiki. Ya, yang ketika kita perlu ditegur, tegurlah. Tapi dengan hati yang bersih. Kita tidak akan keberatan kalau kita ditegur dengan hati yang bersih. Karena itulah sahabat sejati. Bukan hanya memuji sampai kita lupa daratan. Tapi yang penting hatinya bersih. Baik dalam pujian maupun dalam kritikan. Ya. Itulah yang terpenting. Jazz, filsafat bicara soal kehakikian, substansi yang sejati. Dan untuk menuju kesejatian, kita perlu pintu dimulai dengan mau berpikir mendalam. Ya, makin sedikit, makin kemari dunia makin instan, makin sedikit orang yang mau berpikir mendalam. Ya, selamat bergabung Mas Hairul, Fahmi dari Tegal, yang baru bikin saung Rumi itu kalau lihat Sare, ijo-ijo Bang. ya. Kalau lihat ijo-ijo di belakang saya pengen buka di situ kan. Saya Sukses ada Bang, ya. baru ya amin. Baru nyampe nih Bang. Jadi Ya, balik jam 3 tadi. bagus. Tapi masih mau bergabung ya. Iya, Alhamdulillah. memang udah diniatin gabung. Alhamdulillah. Makanya tadi Iya, saya udah. bilang dunia jazz, dunia filsafat, tasawuf itu butuh cinta, butuh kesejatian cinta. Orang yang masuk di dalamnya benar-benar harus punya cinta sejati. Kalau nggak gugur. Karena dalam dunia jazz, filsafat, tasawuf itu kita perlu berpikir mendalam, ya. Nah, hari ini saya ingin suasananya lebih santai, kita ngobrol jazz. Tahu-tahu nggak terasa mau buka gitu ya. Tapi ya jam 5 lewat dikit lah buat persiapan beli kolak segala macam gitu kan. Nah, jadi saya berpikir nomor satu oke, kalau kita belajar jazz, memang suka jazz. Artinya memang sudah pengen dan suka belajar jazz. Tapi seandainya gitu, ya, tapi seandainya kita belum merasa suka, juga ada yang nomor dua, bahwa bisa jadi ada yang kita tidak sukai, tapi itu baik buat kita gitu. Bisa jadi ada sesuatu yang kita sukai, tapi tidak baik buat kita, ya kan? Nah, di dalam jazz ini, kendati belum suka musiknya, karena musik itu kan, ya kata orang umum soal selera ya kan. Kalau orang ada gado-gado, ketoprak, steak dan macam-macam, kita pikir semua orang suka steak daging gitu. Ya, daging dan mahal. Ya kan, siapa yang nggak suka steak gitu. Tapi itulah manusia uniknya. Ada tetap yang nggak suka steak. Jessica suka nggak steak? Suka dong, Pak. Kayak oke. Tapi percaya nggak ada yang nggak suka steak? Ada, Pak. Ada kan? Pasti Iya, ada. pasti Pare, ada. kamu suka pare pahit? Pare saya suka pare, Pak. Wah, Saya suka kamu yang pahit-pahit tapi enak gitu, Pak.
gitu ya, pahit-pahit tapi enak. Oke. Durian juga yang enak yang ada pahit-pahitnya dikit tuh duriannya. Iya betul Pak. Terlalu manis juga Ya, nggak enak. bagus kalau kamu bisa suka yang pahit, ya, yang steak. Tapi ada juga yang nggak suka pare, Hmm, ya kan? betul. Biasanya kalau pesen somai jangan pakai pare, gitu kan? Hmm, betul Pak. Nah, tapi intinya terdapat hal yang manfaat dari pare ya. Hmm. Jadi salah satu obat diabetes yang manjur itu makan pare aja udah, gitu loh salah satunya, ya kan? Nah, jadi cerita ini secara umum adalah saya mau ngomong apapun, gitu kan. Ya, apalagi kalau kita bicara 270 juta jiwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, mau bicara apapun, kalau dipikir-pikir, ya belum tentu atau rasanya muskil ya. Artinya muskil kalau sampai semuanya suka jazz, nah, gitu kan. Saya juga, itu udah ajaib lah kalau memang sampai semuanya suka jazz. Tapi saya mungkin nggak terlalu sebesar itu harapannya. Paling tidak gini, saya mensiarkan terus dibantu Indonesian Belajar tiap sore, tiap malam terus ya. Ya, tahu-tahu dalam 1 tahun baru ada satu gitu, nambah penggila jazz gitu. Yang tadinya nggak suka jazz, jadi suka jazz. Bagi saya udah luar biasa itu. Dan bagi yang nggak suka jazz, yang belum suka, yang belum dapat, aduh saya belum dapat nih kalau dengerin jazz gitu. Ya, ada yang merasa begitu. Tapi paling tidak sudah mendapatkan manfaat dari ilmu jazz. Nah, kayak gitu misalnya contoh. Ya, kan kalau saya ngasih contoh sederhana yang saya sering ulang-ulang ya, kan mungkin ya mungkin nggak kelihatan gitarnya, atau kelihatan nggak gitarnya saya? Kelihatan Pak. Kelihatan Bang, kelihatan Kelihatan ya. banget. Cek deh pokoknya. Kami bisa gitar nggak? Kami bisa gitar. Bisa kunci gitar dikit sih Bang. Ya, ini chord apa nih? Itu C Bang. Iya kan? Oke. Berapa tahun kamu udah megang C ini? Udah dari SMA Bang. SMA. Sampai sekarang berapa Iya. tahun tuh? Sampai SMA tuh saya, atau dari kuliah aja ya. Saya dulu beli gitar pas kuliah. 2003 saya kuliah. 2003, 7. Nah, Katakanlah ya. Katakanlah 8 tahun. Ya. ya, Katakanlah. Tidak lebih harus kayaknya. lebih ya. Nah, tapi Udah lihat nih ya. 15 tahun kayaknya. Jazz bicara soal yang hakiki, yang pendalaman, sesuatu yang berkembang, eksplorasi. Misalnya saya gini, padahal sederhana nih. Ada orang yang puas 10 tahun dengan hanya C, F, G, C. Nah, ketika kita bicara jazz, kita mulai nih. Mulai dari pertanyaan seperti filsafat, apa chord C hanya seperti ini? Gitu kan? Nah, chord C aja, kita bisa nih C, ini ada C, ini masih C semua ya. C, ini masih C, ini masih C, ini masih C, ini masih C, gitu kan? Jadi kalau saya terusin ada 28. Ada 28 bentuk C. Tapi masih C aja. Maksudnya C aja tuh nggak pakai option 7, 9, 11 gitu kan. Nah terus kemudian kalau saya tambahkan ini C, saya lepas telunjuknya, tuh, C major 7 kan, ini C, lepas telunjuk, C major 7. Ini kalau C, tengahnya saya agak ke bawah, ini jadi C6. Ini C major, C major 7, C6, terus ada C major 9. Tuh. Ada C69. Ya. Jadi maksudnya apa? Ilmu itu begitu luas. Ilmu itu begitu luas. Sayang kalau kita selama hidup, selama bernafas, kita tidak pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk yang benar-benar belajar.
sampai mencapai kehakikian. Dan jangan lupa itu berkaitan dengan panca indera juga. Suatu saat bukan nggak mungkin Mas Fahmi ingin membacakan puisi-puisi Rumi, kan? Mas Fahmi ini kan penggemar Jalaluddin Rumi. Suatu saat mungkin ada, katakanlah bisa Mas Fahmi yang main gitarnya, atau temen yang main gitarnya. Bisa jadi puisi-puisi tertentu, Mas Fahmi bilang, ini jangan pakai C biasa, lagi bacanya tuh lebih dapat energi cintanya kalau pakai C major 9. Nah, gitu misalnya kan. Nah, Mas Fahmi nggak mungkin bisa berkata demikian kalau nggak tahu C major 9. Nah, jadi bahasanya gini. Bahasanya kalau dalam filsafat tuh kita harus pertama kita punya pengetahuan dulu, ya. Pengetahuan itu nanti katakanlah ya, kan ada yang terlihat, nih say. Nah, yang selanjutnya adalah major seven ini harus ada di wujud mental kita. Wujud mental tuh seandainya Mas Fahmi tidak megang major seven, tapi dia sudah kebayang bunyi major seven. Gitu loh. Itu bahasanya sudah badihi. Jadi chord major seven tuh udah bisa megangnya, ya, sudah bisa spontan, ya, dan sudah tahu bunyinya. Jadi ketika membacakan puisi dan lain-lain, belum melakukan aja sudah berpikir ini cocoknya major seven, ini major nine. Nah, jadi jari ini hanya pelaku aja, tapi wujud mental rekamannya ya. Jadi, nah ini untuk ini yang main musik ya, Mas Rian misalnya. Halo Mas Rian dari Kudus misalnya, Mas Pais. Kalau bisa ketika belajar chord, oke, kita sudah tahu cara menekannya. Yang kedua, rekam ini dalam jiwa kita, dalam batin sanubari kita, sampai wujud mentalnya itu ada di dalam. Karena jangan lupa yang bernyanyi itu manusianya. Tangan dan gitar ini hanya wadah, ya, hanya wadah merefleksikan apa yang ada di dalam. Makanya berkaitan dengan jazz, kan banyak yang mengaku asal kata jazz tidak kurang dari 25 negara. Dari 25 negara, 25 daerah mengaku bahwa jazz berasal dari kata mereka. Ya. Tetapi yang paling, misalnya contoh bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu jazz, ya nulisnya JASS itu agak mirip ya, jazz gitu kan. Itu artinya percakapan. Menurut mereka, jazz itu asal katanya dari sana dan artinya percakapan. Tapi akhirnya menurut para ahli dan kritisi mengatakan bahwa yang paling dekat tuh jazz berasal dari kata jasem, menjadi dari jisim, jasem, jadi JAS, jadi JAZZ. Nah, kalau kita bicara jisim, kalau di filsafat Islam tuh jisim tuh body. Ya, sebenarnya body ya. Tapi maksudnya di sini apa? Dari etimologi asal katanya jazz adalah sesuatu yang ada di dalam diri Jessica, di dalam diri Cairo, di dalam diri Gandhi, sesuatu yang ada di dalam tuh artinya yang ingin dikatakan, yang ingin diekspresikan, mengaktual keluar sesuai, itu jazz. Jadi jazz tuh bicara soal apa yang ada di dalam, terus diekspresikan keluar, dan sesuai apa adanya. Makanya esensi dari jazz adalah musik yang paling menjadikan kita jadi diri sendiri apa adanya. Nah, tapi untuk supaya apa yang ada di dalam, terus mengaktual keluar ke dalam realitas eksternal, ternyata butuh ilmu. Nah, jadi kenapa kita harus belajar C major 7, C6, C 9, C major 9, C6 9 dan macam-macam. Gunanya agar ekspresi kita tepat.
Jadi jangan sampai ekspresi tidak tertuangkan secara tepat karena keterbatasan ilmu. Itu loh. Makanya di sini ilmu bisa jadi sebagai cahaya, ya, dari sesuatu yang nggak tahu jadi tahu, ya kan? Dan menjadi alat untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri. Kan sebenarnya kita bicara soal ekspresi. Jadi apa yang ada di dalam, ya kita aktualkan. Tapi ternyata mengaktualkan apa yang di dalam itu, kita butuh alat, kita butuh ilmu, gitu loh. Nah, dan sebenarnya kan bicara bahasa ekspresi kan sebenarnya bukan jazz aja. Di dalam musik lain pun sebenarnya butuh hal yang seperti itu. Cuma disiplin jazz itu menjadi sesuatu yang harus gitu. Jadi kayak misalnya saya membaca buku tentang tasawuf falsafi dan segala macam. Ada kata-kata gini. Saya tadi jujur kalau saya baca filsafat, tasawuf, jazz itu sesuatu yang similar. Ilmu-ilmu yang butuh pemikiran mendalam. Di situ ada tulisan. Ini ilmu yang untuk definisinya aja kompleks, menjelimet. Dan ketika mempelajarinya, harus memahami, punya dasar yang kuat akan ilmu teks suci, misalnya Quran, dan hadis. Dan hasanah-hasanah keislaman. Baru bisa lebih lancar. Kalau enggak, yang kompleks akan makin kompleks. Demikian juga dengan jazz. Ketika orang mau mempelajari jazz, sejatinya sudah punya dasar-dasar ilmu musik yang kuat. Jadi kita sulit bicara lebih jauh tentang jazz misalnya, jika misalnya major scale belum paham, interval belum paham, 4 basic triad belum paham, 7 basic 4 note belum paham, ilmu tentang modes belum paham. Apa itu? Pada jazz, nantinya bicara soal ekspresi. Tetapi urusan-urusan yang tadi saya sebut, hal-hal yang mendasar, kalau saya bilang di agama itu syariahnya lah, ya kan? Jadi ilmu syariahnya udah beres gitu. Baru nanti tinggal pemikiran yang mendalam. Nah, makanya saya mengajak, baik dalam jazz, atau apapun itu yang kamu pelajari, yang sekarang kamu hadapi, ilmu komputer, ilmu tasawuf, ilmu tentang cinta, dan lain apapun, dalemin. Ya, dalemin. Karena ketika kita belajar lebih mendalam, kita akan mendapatkan kehakikian, substansi, inti dari ilmu tersebut. Yang berujung pada satu, Allahu Akbar, ya Allah, ilmu engkau begitu luas. Baru jazz aja saya nggak kelar-kelar gitu. Makanya dibilang ketika lautan dijadikan tinta dan ditambahkan sebanyak itu lagi, ilmu Tuhan nggak habis, ilmu Allah. Kalau nggak percaya, dalamin aja satu ilmu. Dalamin satu ilmu apa IT, hukum, ya, filsafat, komputer, dalamin. Nah, ketika dalamin terasa bahwa ilmu itu begitu luas. Apalagi, wah, kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya saya nggak belajar bahasa Arab dari SMP, kenapa ya saya nggak belajar filsafat dari 20 tahun lalu gitu. Tapi ya udahlah, pada akhirnya manusia punya jalannya sendiri. Saya diajak jalan-jalan ya, ditamasyakan Allah, badminton dulu, IT dulu, ngejazz dulu, baru ke filsafat, tasawuf sekarang. Waduh, rasanya memang makin belajar, makin banyak nggak tahu tuh, bener banget gitu. Tapi pokoknya dalam sisa hidup yang masih diberikan ini ya, guna untuk belajar aja. Sayang banget saya untuk rekan-rekan muda. Sayang kalau waktu lewat tanpa ada yang dipelajari, minimal satu dalam satu hari. Nah, itu pembukaan dari saya dulu ya. Mungkin kalau Jojo udah standby, siap-siap Jo. Halo Jo. Halo Om. Udah standby? Udah. Nah, tadi kan saya melakukan intro lah, pembukaan. Pentingnya belajar lebih mendalam. Ya, sebelum kita beralih ke tanya jawab, boleh Jojo nyanyi dulu satu lagu.
Oke, Kalau saya di sana mah saya iringin Jo. siap Om. Oke, ini special performance dari Mantap. Bapak Jojo Caniago. Wih. Aduh, Bukan Bapak. Bapak ya. Kak Jojo lah, Kakak. Kak Jojo lah. Oke, silahkan. Coba cek Oke. sound dulu apa itu namanya minus one-nya gede nggak, cukup nggak apa. Coba. Oke. Gimana, cukup? Kedengeran. Cukup. Oke. Ya. Video mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua. Terima kasih. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll step my cast, of which I'm certain. I've lived a life that's full of traveling, and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat up, but then I could chew. But through it all, when there was doubt, I added up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Love, I've laughed and cried, I've had my feel, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is man? What he has got, if not himself, that he has now to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows, and I took the blows and did it my way. Keren, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dong yang meriah buat Jojo sekali lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Di saya selalu terpesona nih, semuanya diajarin sama Om Beben.
Cara saya belajar Alhamdulillah. jazz, saya gimana menikmati jazz, cara melakukan bagaimana nyanyi jazz. Om Beben dulu saya terbaik. Tepuk Terima tangan kasih, semuanya buat Jo. Om Beben Jazz. Sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, Jo, halo, Ya Om. kita ngobrol, wah temanya ngobrol aja, ngobrol jazz. Ya. Jadi gini, saya ketika melihat Jojo Jam Session pertama kali, waktu itu kita ketemu di Rolling Stone Cafe 2012 kali ya. Ya, 2012. Kan saya sudah melihat ada jazz dalam diri kamu sebenarnya. Ya Om. Maksudnya cuma masih liar gitu. Pokoknya liar dalam arti semuanya tuh bener-bener ya ekspresif dan semuanya dieksplor ya, setiap kata tuh wah ini anak jazz banget nih. Justru kan waktu itu kamu berdua kakak kamu ya. Ya, oke itu. Nah, boleh dibilang ya saat itu yang lebih ngejazz kamu lah ya, artinya yang sudah dalam arti swing to be bop gitu ya. Kakak lebih fusion acid jazz gitu kan. Ya. Nah, teman kan waktu itu saya lihat sih dalam diri kamu udah ada jazz. Cuma maksudnya ketika gimana pertama kali kamu kenalan dengan jazz? Maksudnya apakah dari SMP udah denger jazz gitu? Coba Jo cerita. Waktu itu Jojo suka dengerin lagu judulnya Summertime. Summertime. Itu. Ya, tapi versinya rada-rada dibikin acid gitu. Rada-rada bikin acid. Nah, kemudian saat itu Jojo nggak tahu kalau itu sebenarnya lagu standar jazz. Kemudian Jojo nge-explore lagi dengerin Amy Winehouse yang nge-cover lagu jazz, kayak dia kan nge-cover lagu There I Go lagu. Nah, itu. Kemudian banyak dengerin tapi nggak tahu kalau itu tuh jazz. Suka Somewhere Over the Rainbow juga, tapi nggak tahu juga itu lagu standar. Nah, sampai akhirnya Jojo ketemu sama Om Beben di Rolling Stone. Wah, ini band jazz nih, berarti aku waktu itu saya ngejamnya, ingat nggak Om lagunya apa? Somewhere Over the Rainbow kan? Iya, pernah Bro. Summertime kalau nggak salah. Sama Summertime. Ricky Bass itu yang main juga. Ada Ricky. Iya, Bang Ricky ada, Bang Ricky. Terus Bang Nair, Judy Brown, Farah, itu vokalisnya. Ya itu pertama Jojo kenal jazz sih dari situ sih. Kemudian akhirnya waktu itu Om Beben bilang kalau ada komunitas jazz Kemayoran. Terus langsung habis pulang, waktu itu kan Jojo ke Jakarta untuk nonton Java Jazz kan sebenarnya. Dan sebelum hari Java Jazz itu ada Om Beben di Rolling Stone. Kebetulan dekat sama kotanya Mbak Keiko. Kemudian akhirnya setelah Om Beben bilang ada komunitas jazz, wah gue ngerasa ada panggilan ya buat pindah ke Jakarta buat memperdalam jazz lewat komunitas ini. Akhirnya Jojo pulang ke Purwokerto, setelah itu langsung ngomong ke ibu, Bu, aku pindah kuliah aja. Waktu itu kuliah baru semester 1 di 2011. Baru semester 1, terus akhirnya ke Jakarta buat memperdalam jazz. Waktu itu acaranya masih bulanan ya Om, di Freedom Jazz Institute. Nah, belajarlah terus gitu, sampai datang ke acara kamisanya juga di Kemayoran gitu. Ya, terinfluence banget lah dari ilmu-ilmu yang Om ajarkan. Oke, terima kasih. Jadi memang gini, kalau kita lihat dari Jojo, ada orang yang memang gini, kita ini manusia kan punya susunan saraf ya. Manusia ini punya susunan saraf, neuron-neuron, dan segala hal, dan hati, dan jiwa, dan segala macam. Jadi, kita harus menyadari kita dibentuk oleh manusia ini dibentuk oleh unsur-unsur banyak sekali. Kalau kita bicara soal otak, soal saraf, dan lain-lain, manusia itu memang lebih kompleks dari jazz lah manusia itu. Ya kan? Nah, jadi memang ada manusia yang suka jazz karena sarafnya, ya kita bahasa gitu. Saraf dan strukturnya memang dia bahasanya cocok buat musik jazz. Jadi ada yang masuk karena memang kita sebut unsur-unsur yang ada dalam dirinya sudah ada jazz gitu, baik secara anatomi gitu. Yang kedua adalah memang orang bisa masuk dalam jazz dengan pengetahuan, knowledge ya. Kadang-kadang ketika saya baru cerita sejarah swing, sejarah apapun itu, terus cara bermain dan lain-lain, dia menjadi lebih tertarik dan akhirnya masuk ke dalam jazz gitu kan. Tapi ada juga yang udah dicekokin macam-macam, belum masuk-masuk. Ada dua hal. Ya, ada dua hal. Pertama adalah memang secara struktur dan lain-lain.
memang belum cocok dengan jazz. Yang kedua adalah dari sisi karena jujur ya, kadang-kadang butuh daya tangkap, bahasanya gini lah, butuh kecerdasan untuk belajar ilmu-ilmu tertentu. Saya sih percaya dengan kesabaran, asal dia punya cinta gitu kan, lama-lama dia paham juga. Ya, jadi kejar-kejaran, ya stamina antara kesabaran dengan guru yang mengajarkannya. Tetapi biasanya saya kalau melihat dalam dirinya ada jazz, saya percaya soal bakat, soal kecerdasan tuh bisa juga bukan dikalahkan, tapi bisa juga kita dengan ketekunan bisa mencapai itu, ya kan? Yang penting dia memang sudah ada rasa suka terhadap jazz gitu misalnya. Ada juga yang karena lingkungan. Makanya saya tadi ke Jojo, lingkungan misalnya Mas Rian, dari kecil ayahnya, ibunya dengerin musik jazz di rumahnya, menciptakan atmosfer. Jadi tanpa sadar, dia suka jazz karena dibentuk lingkungan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Karena kalau saya pribadi, saya masuk jazz lewat ilmu. Karena ilmu belajar gitar, terus dari ilmu kuping ketika saya yang suka dengerin musik, dari Rolling Stone, Beatles, Purple, Led Zeppelin, Rush, terus ketemu yang namanya jazz, itu seiring berjalan dengan ketika saya belajar gitar yang meningkat, kuping meningkat, ketemu. Nah, dimulai dengan masuknya lewat pengetahuan, terus makin penasaran, sampai menemukan bahwa, wah, inilah jazz yang musik yang saya cari, sesuai dengan cara saya hidup, sesuai dengan cara saya berpikir, yang suka spontan, improvisasi gitu. Dan akhirnya semacam ketemu perjodohan, nah, kayak gitu. Mungkin yang ada di sini punya pengalaman yang beda-beda gitu, ya. Sampai akhirnya bisa ketemu yang namanya musik jazz gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Kita santai ngobrol. Mau tanya jawab, mau curhat, enak banget tuh Fahmi suasananya di belakang. Boleh nanya nggak, Bang? Boleh dong. Sangat boleh. Bang, nanya dong. Jadi apakah pendengaran kita tentang not itu bisa dilatih? Terus soalnya kadang kalau dulu kan belajar gitar otodidak dari kunci ya, C, A minor, nggak pernah tahu teorinya itu. Kemudian gamelan kayak Kanjeng pun belajar otodidak juga dari melihat mana saron yang apa bilah yang di ini. Ya, yang dipukul yang mana. Jadi kalau family nggak bisa main kalau kayak kemarin di rumah goa itu kan main langsung ya, itu nggak bisa. Dia sudah punya lagunya apa yang udah berlatihan gitu, karena memang nggak punya kemampuan untuk tadi, belum punya ya, mudah-mudahan bisa gitu. Makanya ini butuh keyakinan juga apakah itu bisa gitu. Itu Bang. Terima kasih. Jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Kita tuh ada 3 tahap. Nanti ada 3 tahap. 3 tahap kreativitas. Ya, ada 3 tahap sumbernya pengetahuan. Ada 3 tahap lahirnya sebuah karya misalnya. Tahap pertama itu panca indera. Kita sebut sense panca indera ya. Kita manusia kan dikasih panca indera kan. Dari mata, hidung, ya, pencerapan, perabaan, termasuk pendengaran, telinga. Nah, secara umum bisa jadi Mas Khairul pendengarannya sama saya dikasih potensi yang sama. Ya. Secara umum ya, kecuali memang ada orang-orang tertentu ya dikasih gift tajam banget gitu ya. Tapi secara umum Ricky, Haris, saya, Mas Khairul bisa jadi dikasih potensi yang sama. Ya. Tetapi ada orang yang bisa ngulik Charlie Parker mirip. Apakah, tapi pengalaman saya sih, Ricky juga tahu, teman-teman kita di KJK, emang orang itu rajin. Rajin dalam arti melatih kupingnya. Saya tahu banget lah,
orang-orang yang sekarang hebat itu, karena kebetulan saya jadi gurunya beberapa gitu, yang awalnya biasa-biasa aja kupingnya. Cuma memang Mas Hairul dilatih aja. Dilatih tuh kalau yang secara kasar, yang paling sederhana adalah misalnya mengenal not. Dibilang mengenal not itu ada dua hal. Mengenal not bunyinya, ya mengenal not menekannya di mana, dan mengenal not mendengarkan bunyinya sengaja. Kadang-kadang kan orang misalnya C. Nah, mungkin sedikit banyak orang yang pokoknya C langsung nyanyi. Tapi sedikit orang yang meresapi bunyi C misalnya. Ini masuk ke wujud mental kita, masuk ke dalam diri kita. Ini ya kan? Ya kan? Mulai kan misalnya membedakan major dengan minor. Punya, yang penting satu, kita punya kesadaran. Yang penting satu, kita punya kesadaran untuk ketika main tidak hanya tangan yang berlatih, tapi punya kesadaran bahwa kita harus punya kesadaran merekam bunyi itu. Karena musik itu berkaitan dengan kuping juga. Ya. Mulai misalnya kayak latihan interval. Interval tuh jarak dari not satu ke not yang lain, Mas Heru. Misalnya ini C. Ya, ini C, not C ya, misalnya ini not C. Kita bicara bukan chord C ya. Ini not C misalnya. C. Ini D. Ini ke C ke D namanya major second. Terus kita mulai nyanyiin. Terus major third, major 3. Udah misalnya gini. Dalam seminggu kita merekam hanya memahami major second dan major third. Saya yakin juga Mas Hero nyanyiin ini. Nyanyiin coba. Nyanyikan Mas Hero. Oke lagi? Lagi? Nah, saya yakin seminggu kamu bisa menghafal bunyi itu. Bisa nggak? Siap-siap nanti latihan. Nah, bisa contoh gitu, ya kan? Siap. Nah, misalnya di bilah saron kamu tuh CD, apalin bunyinya tuh? Siap. CD, siap. CD. Ntar CE namanya major third. Nanti, kalau CD tadi major, Mas. Ya, enggak, maksudnya saya kasih contoh, ada pola-pola, ya, ada pola-pola, terus kemudian ada sistemasi, ya. Jadi maksudnya gini, nanti itu pertama saya katakan gini, Mas Herul, itu sangat bisa dilatih, itu jawaban singkatnya. Nah, setelah itu baru kita belajar metode melatihnya. Gitu loh. Karena terlihat tadi baru sebentar kamu bisa ngikutin, berarti kuping kamu bekerja, betul kan? Nah, Jessica aja tahu tadi ikutnya, gitu kan? Semua yang ada di sini pasti punya kuping dan bekerja. Nah, cuma kan itu masih cuma dua not. Sampai suatu saat yang lebih kompleks, ingat sesuatu yang kompleks dimulai dengan yang sederhana, repetitif sampai akhirnya bisa yang kompleks. Ya, kita semua juga kalau baru belajar langsung megang C7-9 juga susah gitu. Ya, jadi jawaban singkatnya, Hairul, nanti kita mulai melatih sense, melatih panca indera, jari, tangan itu. Dan dari kemampuan sense aja panca indera, kita sudah mulai bisa artinya apa? Membuat karya dari ketajaman panca indera. Nanti yang kedua masuk sesuatu yang kita bisa, sesuatu yang kita tahu, kita analisa dengan akal. Dari situ lahirlah nanti kreativitas yang kedua. Sesuatu dihasilkan karena daya analisa dan kreatif. Sampai nanti yang tahap 3, tahap kolbu. Ketika ilham dihadirkan sama Allah, ya. Kalau ide, ada yang membedakan ide dan ilham misalnya. Ide masih sebatas kreativitas akal manusia. Walaupun pasti udah ada Tuhan juga di dalamnya. Tapi ketika ilham, ya ini juga berjalan dengan perjalanan manusianya. Ketika ilham, misalnya kan kita tahu,
karya-karya buku seperti Pusus Salika, Futuhat Makiat, itu udah ada kehadiran Tuhan di dalamnya, yang kadang-kadang udah di luar batas kemampuan manusianya. Itu yang dimaksud ilham di situ. Yang kadang-kadang kamu berpikir, kayaknya kalau disuruh bikin buku lagi, yang kayak gitu, belum tentu dapat gitu. Karena situasi, momen, manusianya, dan atmosfernya semua mendukung, dan bertajarilah Tuhan lewat dirimu, dan menghasilkan karya-karya yang di luar batas kemampuan kamu sebagai manusia, gitu kan. Tapi kita sebagai manusia tetap ada pemercik atau titik yang memancing itu. Kira-kira gitu. Pelan-pelan. Jadi Makasih, Bang. sekarang Makasih. pokoknya Inspiratif optimis. banget. Siap. Sekarang optimis bahwa itu bisa dilatih. Kapan-kapan gamelannya di sini deh. Nah, tinggal belajar caranya dan ikuti terus aja workshop kita. Silakan yang lain. Mbak Jessica coba kalau yang cewek yang nanya-nanya atau apa gitu, atau boleh memberikan komentar ya kan. Di sini ada Arif juga dari Swaguru. Di sini ada Mas Haris yang memang guru seni musik dan musisi andal, dan juga musik director andal, ada Mas Haris di sini. Ya kan ada Ricky juga tadi. Ini orang-orang luar biasa ini. Ya, mungkin sahabat pembelajar, apabila ada pertanyaan boleh langsung aja tanya ke Pak Beben. Oke. Pak Beben, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, seru nih. Ini nih. Kalau misalkan memang ada seseorang yang memang sudah suka banget sama jazz gitu ya, Pak Beben ya. Ya. Dia bisa nggak sih maksudnya beralih ke genre lain? Ataupun sebaliknya ya, misalkan dia tidak di genre jazz, tapi begitu dia dengar lagu jazz, dia coba lagu jazz, dan dia akan beralih ke jazz. Emang sudah lumrahkah seperti kasus-kasus seperti itu, Pak? Ya, biasanya sih gini, jazz ini kan racun yang luar biasa ya. Racun dunia. Ya, biasanya kalau orang sudah ke jazz, suka kadang-kadang ya dia nggak mau pindah ke musik lain, suka gitu. Tapi orang makin jazz tuh gini ya. Jadi saya kasih step-step nih Jessica. Ya. Step pertama, orang main jazz, ya kan? Dia masih butuh lagu jazz. Jadi orang jazz yang masih butuh lagu jazz. Jadi kalau main jazz harus pakai lagu jazz. Oke, paham sampai situ? Ya. Yang tahap kedua, dia nge-jazz nggak perlu lagu jazz. Artinya lagu My Way tadi kan dibilang jazz juga sebenarnya itu kan lagu Paul Anka, ya seorang penyanyi. Dia bikin lagu buat penyanyi juga. Paul Anka buat Frank Sinatra. Tapi kalau di tangan Jojo, jadi agak ada jazznya gitu loh. Nah, jadi yang nomor satu tahap orang main jazz nggak butuh lagu jazz. Harus pakai lagu jazz baru, oh ini jazz gitu. Yang kedua, dia nggak butuh lagu jazz, bisa main lagu pop apapun, tapi akan dibikin jazz sama dia. Nah, jadi bisa jadi yang kamu bilang, saya kalau main wedding gitu Jessica ya, main di cafe, pasti saya boleh lagu pop juga. Artinya itu nge-groove ya, menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Bisa kebutuhan ekonomi, bisa kebutuhan tempat, bisa kebutuhan apapun itu. Tapi saya nggak khawatir, karena saya akan main dengan cara saya. Karena orang jazz selalu gitu. Bedanya orang pop main pop dengan orang jazz main pop adalah kalau orang pop mainnya pasti mirip kaset, dan lain-lain. Nah, kalau orang jazz yang main, dia akan bawakan dengan cara dia. Ya, yang nomor 3 ini paling tinggi. Dia udah nggak butuh syarat untuk ke jazz. Mau lagu, mau apapun. Kenapa? Karena dirinya adalah sudah jazz. Gitu loh. Pokoknya hawa gitu jazznya ngobrol aja udah berasa deh gitu. Istilahnya. Karena apapun yang dia katakan, yang dimainkan, dan apapun itu, baru nyetem aja udah ngejazz kayaknya. Ya, Mas Rian, jenggot herbivora. Gitu. Jadi begitu Jessica. Dalam praktek sehari-hari, ya sering bahwa kita harus mainnya nggak jazz, tapi kita jazzin. Ya, bahasanya gini loh, kadang-kadang
tampak sadar kalau orang yang di Kudus, Tegal, kalau bahasa Jawanya udah mendok, begitu ngomong bahasa Indonesia tuh masih ada lah dikit-dikit gitu loh. Karena ya namanya sentuhan bahasa Jawanya itu, logatnya itu loh. Walaupun dia ngomong bahasa Indonesia. Karena dia udah terlalu kental misalnya. Gitu. Siapa Beben? Luar biasa. Pantesan kalau misalkan ada orang yang nge-request itu biasa kalau misalkan ya betul kata Pak Beben. Kalau misalnya pop pasti agak mirip sama penyanyi aslinya gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat Pak Beben waktu itu di Bekasi, wah itu kan jazz banget kan dan kita pun bisa nge-request juga sama Pak Beben. Kan nggak selalu lagu jazz juga kan. Iya betul. Di sini ada drummernya tuh Mas Amul tuh kan. Ya. Sore Mas Amul. Malam. Di sini malam. Ketemu lagi tuh. Ini kita di sini nggak cuma dari Jakarta ya, semuanya ada dari Kudus, Mas Rian Jenggot Bipora, Mas Khairul Fahmi dari Tegal, ya kan? Jojo dari Purwokerto, nah inilah ya. Luar biasa sekali. Iya benar, dari daerah-daerah nih kita merangkum. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ya mungkin dari Mas Amul nih ada pertanyaan nggak nih? Silahkan nih untuk ke Pak Beben. Dia belum nanya, saya udah jawab duluan deh. Wah, Iya. Mas Amul, segala isi hatinya saya udah paham dia. Udah tahu mau nanya apa ya Pak ya? Bercanda. Gimana Mul? Iya, mau nanya, cuman udah tahu duluan beliau Mbak Jessica, jadi bingung. Enggak, Pak mending Beben aku bercanda, denger Pak Amul. denger aja sih. Atau sharing deh, coba. Maksudnya saya nggak akan nanya. Dia kan drummer nih. Drummer. Singkat aja. Saya Paling juga lama dulu 1 pernah menit. ngedrum, Bang. Siapa? Oh, drum ya. Saya ngedrum juga. Mas Amul, yang terpenting bagi drummer ketika mau main jazz tuh apa yang harus dilakukan, dipelajari, dan pokoknya yang terpenting aja, yang terpenting intinya. Intinya ya. Ya intinya susah kan ngomong pendek kan, 1 menit lah. Cerita ya Bang Amul. Filosofinya drummer. Intinya Yang keras tuh ngomongnya. suka dulu. Suka, oke, bagus. Suka dulu. Karena kalau biasanya kalau saya punya murid yang latar belakangnya bukan jazz, itu saya harus paksa dia suka dulu. Jadi suka nggak suka saya paksa dulu. Sampai Jadi, suka. Sampai suka. Jadi kalau saya misalnya ketemu murid yang bukan jazzer, saya pasti kasih dia ilmunya jazz. Tapi kalau yang muridnya sudah senang jazz, saya nggak ngajarin jazz. Saya kebalikannya, saya ajarin metal, saya ajarin rock gitu. Pokoknya kebalikannya, karena menurut saya belajar itu sesuatu yang dia nggak ada di dalam dirinya, itu namanya belajar. Tapi kalau dia udah punya jazz tapi dia masih belajar jazz, buat saya itu bukan belajar, itu cuman nambahin aja. Ibaratnya itu kalau ya. air tuh ditambahin aja. Minimal kalaupun misalnya dia jazznya udah tahu ini, dia harus cari yang dia nggak tahu. Itu namanya belajar buat saya. Nah dari situ udah tahu, sudah minimal dicekokin, baru nanti diajarin. Pertama sih dengerin dulu aja sih. Dengerin gimana sih ritmenya jazz, terutama swing feel. Nah, swing feel ini yang rata-rata buat para drummer itu apa ya? Kayak suatu hal yang aneh gitu. Karena yang nggak biasa ya. Iya benar Mas Alvin. Jadi karena mungkin kalau orang nganggep main drum itu mukul hi-hat, snare, bass drum. Tapi giliran main belajar swing, dikasih ride cymbal doang, udah suruh main ting tam 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 tam. Itu buat drummer tuh ini apa gitu. Itu aneh. Dan uniknya jazz itu kalau clap-nya orang rock atau pop, jadi misalnya orang-orang itu clap, jadi misalnya clap your hand gitu kan, itu selalu di snare, di bunyi snare Mbak Jessica. Jadi kayak misalnya beatnya misalnya du ta,
come on, clap your hand, ta, duk, duk, ta, itu selalu bareng sama snare-nya. Tapi kalau swing itu anehnya itu clap-nya itu diganti ke hi-hat. Jadi pas denger cing, cek, cincing, cek, cincing, nah itu clap-nya orang yang denger. Jadi pas dia cing, cek, cincing, cek, cincing, cek, nah itu yang clap-nya. Ya ini mesti ada drumnya dia. Dia cing plek ya. Nanya ke Jessica, Jessica mikir apa ya cing plek cing. Iya, Pak. Oke, cukup dulu. Pokoknya intinya dia bilang harus suka, ya kan? Karena memang sulit, karena ketika mempelajari sesuatu, karena nanti begitu masuk ke dalamnya kan ada ilmu-ilmu yang kompleks ya. Kalau nggak dimulai dengan dapat dulu sukanya, ya akan berat semuanya. Tapi sebaliknya, ya sebaliknya kalau udah cinta, kalau suka, ya udah apapun dihadapi. Jadi kan sering nih ada pertanyaan gini, Mas Beben, susahan main piano, susahan main trompet, apa susahan main saksofon? Ya kan? Nah, saya bilang, nggak ada alat musik yang lebih susah, lebih gampang. Tapi mana yang kamu suka dulu? Karena trompet, tanya Mas Jenggot itu, ya, nggak main trompet tuh nggak langsung bunyi bagus. Jadi sebulan pertama benerin dulu bibir. Kalau perlu nggak usah niup trompetnya, benerin bibir. Coba orang, ini belajar apa? Ini nggak niup-niup. Masih benerin bibir dulu, bunyinya sampai bener. Habis itu masukin mouthpiece-nya dan lain-lain. Sebulan, 3 bulan baru satu not. Not panjang itu. 6 bulan boro-boro mainin Fly Me to the Moon. Belum sampai situ, belum. Kan? Nah kalau Penuh orang nggak perjuangan ya, cinta, Pak ya? apa? Penuh perjuangan berarti ya? Iya, jadi kalau orang nggak cinta, belajar trompet contohnya, bukan trompet doang ya, belajar gitar juga gitu kan. Banyak orang bilang, wah saya nggak berbakat gitar, saya nggak berbakat. Belum tentu, karena apa? Begitu megang pertama kan sakit main gitar. Begitu sakit dia nggak terusin. Ya udah nggak bisa, yang otaknya pinter juga cerdas nggak ada yang bisa. Jadi selalu tuh ada penderitaan dulu, ada luka dulu, baru lahirlah cahaya kan. Jadi berjuang dulu. Jadi nggak ada yang lebih mudah. Piano memang langsung bunyi, teng teng bunyi nih kayak soal bunyi langsung. Nah kalau udah baca klep G dan klep C gitu, kita harus main sambil ngeliat, waduh pusing gitu. Jadi setiap hal tuh ada mudah gampangnya tingkat. Jadi nggak ada yang benar-benar satu musik atau satu alat musik lebih gampang, dan semuanya ada enak ada enggaknya, ada gampang ada sulitnya gitu loh. Gitu lah. Tapi memang kalau bisa suka dulu gitu. Ya Mul, saya belum suka drum nih, jadi sorry ya. Jadi saya belum cingklep dulu. Nggak, sebenarnya sih saya suka. Enak lah. Di Bastian pengen kursus drum katanya, ntar saya atur lah. Oke, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi, Jojo nyanyi. Kita hari ini ending di 5.15 dulu, pembukaan. Ya, Siap. Saya Om. Pak Jenggot. Silakan Mas Rian. Tanya tentang teknis Om. Teknis, oke. Yang di buku Jazz Theory itu kan ada apa power of pentatonic itu gimana Om, kok kurang paham saya. Oh iya. Jadi gini, saya kasih satu contoh aja ya. Oke. Mana nih pick gitar saya nih. Bentar. Ya, maksudnya kan selama ini kan orang berpikir pentatonik itu ya, minor pentatonik khususnya itu kan tangan ada 1000 umat ya. Hampir blues, jazz, rock juga pakai menggunakan pentatonik itu. Jadi kesannya pentatonik itu umum dan biasa saja. Padahal pentatonik itu bisa juga dieksplor. Nah, salah satu cara mengeksplornya seperti yang ada di buku saya itu, yang Power of Pentatonic. Misalnya gini contohnya ya. Mas Rian masih dengar kan? Masih. Nih, misalnya kan gini nih, ini kan pentatonik nih. Ya. Gitu kan? Kalau di gitar ya. Ini A minor pentatonik nih. Ya kan? Jadi re sama la nggak ada, 3 dan 7 turun setengah. Ini kan biasa lah ya.
umum tuh pentatonik. Nah, ternyata misalnya kita bisa explore dengan yang pertama misalnya. Kamu tahu yang misalnya contoh gini. Pentatonic rootless 9. Ada kan di situ? Ya ada. Ya, Yang kan? paling atas itu Om. Ya, saya contohin yang paling atas saya dulu. Jadi rootless artinya apa? Coba deh mainin pentatonic, satunya jangan dipegang. Ini kan satu nih. Kan biasa gini. Nah, tapi satu ini diganti 9. Diganti B, jadi gini nih. Jadi kan tadinya gini. Ya. Tapi satu ini diganti jadi B. Pokoknya intinya gini. Intinya satu root nggak ada. Oh, 9. rootnya hilang, Om. Hah? Rootnya satunya hilang. Rootnya hilang, tapi diganti 9. Oh, diganti not keduanya. Ya, B, jadi B. Nah, jadi lagi mainin pentatonic rootless 9, jangan pernah megang satu. Karena kalau megang satu jadi resolve, jadi normal lagi. Misalnya gini, ya. Ya, kan 9 nih. Bunyinya gitu kan. Nah, apalagi nanti pengiringnya pakai minor 9. Nanti gini, orang yang mendengar, Rian, kamu main pakai tangan ada apa? Kok kayaknya unik banget. Pentatonik. Ah, saya pentatonik kok nggak kayak gitu. Ya ini namanya pentatonik rootless 9. Satunya nggak pernah saya pegang, terus kemudian satunya digantiin B. Nanti misalnya diiringin dengan minor 9, itu akan lebih jadi itu nuansanya. Jadi kayaknya unik. Nah, kalau pengiringnya pakai 9 juga, terus kamu mainnya pakai 9, dan rootnya jadi 9, itu jadi unik nadanya. Berarti itu Apa? macam mode scale ya Om, yang di halaman sebelumnya itu. Tapi pentatonik gitu ya? Ya, pentatonik kan scale. Ya. Pentatonik kan tangan ada. Nah, cuma kalau yang di power pentatonik ini upaya-upaya untuk mengeksplorasi, memperkaya tanda-tanda pentatonik. Kan kayak gini kan jadi unik. Ya kan? Oke. Paham Om. Nah, itu yang suka make ada gitaris namanya Eric Johnson. Eric Johnson tuh suka menggunakan itu. Dia main jazz dengan mengeksplor pentatonik. Nah, contoh kayak gitu. Oke. Makasih Luar Om. biasa. Sama-sama. Terjawab ya? Ya, nggak apa-apa. Biar penasaran, minggu depan ikut lagi. Ya. Hari ini kita sampai 5.15 dulu. Ya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit tapi insya Allah ada manfaatnya ya. Pertama terima kasih sekali lagi buat Indonesian Belajar, Jessica dan tim ya. Dan yang sudah hadir, yang sudah ada di sini, semoga sukses dan berkah selalu. Dan selalu dirahmati Allah. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Dan selanjutnya kita tutup dengan Jojo nyanyi lagi satu lagu. Siap. Luar biasa Pak Beben, terima kasih atas pencerahan hari ini. Tentunya sangat bermanfaat banget. Dan terima kasih juga kepada sahabat pembelajar sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi ya. Dan selama menunaikan ibadah puasa, untuk sebelum itu mungkin kita bisa lihat dulu e-sertifikatnya ya. Nah ini udah ada beberapa nih yang terima kasih Pak Beben. Nanti minggu depan siapkan pertanyaan-pertanyaan, digali ya. Terima kasih dapat sertifikat. Terima kasih Pak Beben, luar biasa sekali. Dan juga ada satu sertifikat lagi untuk Jojo sebagai
Wah, Special performance. terima kasih. Jojo Wow. keren. Thank you. Kita tutup terlebih dahulu hari ini. Terima kasih banyak. Nanti akan kita langsung masukkan YouTube. Silakan Jojo. Thank you Indonesia Belajar juga yang udah ngasih kesempatan Jojo yang lama banget udah nggak nyanyi karena udah kerja. Jadi karyawan lagi ya. Iya Om. Oke, ini lagu dari Jojo yang terakhir, Cry Me a River. Salah satu lagu standar jazz ya Om. Ya, enak banget lagunya, Pak. Now you say you're lonely. You cried the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. 'Cause I cried a river over you, you. You drove me, nearly drove me out of my head. But you never shed a tear, baby. Remember, I remember all that you said. You told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you love me. Well, it's the proof you do. While you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You say you love me, but you lie. Love you say you love me. Well, just to prove you do. Come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river. Now you can too. Cry me a river. Cry me a river. Thank you. Thank you. Luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Beben. Silakan tutup ya.
Ya, terima kasih ya Pak Ya, Beben. terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya. Pokoknya sampai minggu depan dan siapkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau perlu juga isinya pertanyaan semua juga nggak apa-apa. Saya lihat waktunya kurang untuk pertanyaan. Hmm, Ya, jadi nanti kita akan banyakin pertanyaan aja. Ya. Oke, Ini nggak terasa udah sejam lebih. Jam 20. Oke, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Mau foto bareng udah? mau Pak, silakan. Ya, silakan. Kita buka kameranya sama-sama ya. Semua. Saya akan foto. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you. Terima kasih Pak Beben. Terima Terima kasih sahabat kasih. pembelajar. Udah beli kolak Jumpa lagi di dulu. minggu depan. Terima kasih.